Pelaku usaha di Kendal ini ya memang agak kesulitan mengenai masalah SLF ini gitu. Para pelaku usaha apotek di Kabupaten Kendal mengeluh dengan tingginya biaya pengurusan sertifikat layak fungsi atau SLF. Pasalnya untuk bisa mendapatkan SLF harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. Hal ini terungkap saat acara seminar nasional tentang perkembangan perizinan dalam menunjang pelayanan kefarmasian di apotek dan klinik pada era Society 5.0. Seminar yang diadakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia IAI Kabupaten Kendal digelar di Pendopo Tumenggung, Bauroso, Kendal, Sabtu 11 Februari 2023. Seminar ini menghadirkan Ketua DPRD Kendal, Ketua PDIAI Jateng, dan Ketua PCIAI Cilacap. Chandra Yunata, Sekretaris IAI Cabang Kendal, mengatakan SLF mulai diberlakukan di Kendal pada tahun 2021. Untuk mengurus SLF ini di Dinas PUPR Kendal harus melalui jasa konsultan. Namun ternyata biayanya mencapai 20 juta. Padahal di daerah lain di Jawa Tengah yang sudah memberlakukan SLF seperti di Cilacap hanya dikenai biaya sebesar 7 juta rupiah. Pengurus cabang IAI Kendal telah membentuk tim untuk memecahkan masalah SLF yang diketahui Agib Osa. Tim ini sudah bekerja dengan melakukan audiensi ke pihak-pihak terkait mulai dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga ke Bupati Kendal dan DPRD Kendal. Ya, kita di pelaku usaha di Kendal ini ya memang agak kesulitan mengenai masalah SLF ini gitu. Dan dari kami organisasi profesi apoteker itu sebenarnya sudah melakukan banyak usaha dan sudah istilahnya melobi beberapa dinas terkait untuk membantu kami, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Dan terakhir kami akhir tahun kemarin dijanjikan oleh DPRD akan dibuatkan perda mengenai biaya konsultan ini. Karena di daerah-daerah lain selain Kendal ini kebijakan SLF ini belum terlalu jalan. Dan kalaupun sudah ada yang berjalan itu seperti di Cilacap itu pelaku usahanya dibantu oleh dinas-dinas terkait sehingga mereka mendapatkan biaya konsultan yang rendah gitu. Nah, dengan harapan kami itu dibuatkan perda biaya konsultan itu, biaya konsultan di Kendal ini tidak terlalu tinggi sehingga tidak menghambat kami para pelaku usaha ini untuk berusaha. 20 juta terendah yang sudah jalan gitu. Dan itu pun mereka melakukan itu karena istilahnya terpaksa. Adalah yang dari apotek ya, yang sudah melakukan SLF itu kebanyakan adalah apotek baru yang belum tahu pasarnya Kendal seperti apa. Jadi dan itu pun dari modal investor. Jadi bayangan mereka mungkin ekspektasinya perputaran uangnya di Kendal ini akan tinggi, sedangkan kita yang sudah pelaku lama di Kendal ini untuk usaha apotek sendiri untuk menanggung biaya sebesar itu memang berat sekali gitu. Tahun itu ya? Setahun itu ya? Per 5 tahun 20 juta. Dan itu untuk perpanjangannya pun masih akan dikenakan biaya lagi kan. Sementara itu Ketua PDIAI Jawa Tengah berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi tentang pengurusan SLF di daerahnya. Kalau tadi saya sudah sarankan satu lobby pertama adalah bagaimana meringankan ya, syukur kalau bisa dibantu, mungkin dimudahkan dengan gratis kan gitu, karena sekarang banyak program-program pemerintah yang memudahkan untuk UMKM kan. Jadi syukur memang ini sudah menjadi undang-undang, menjadi peraturan, tapi bagaimana dimudahkan, dimurahkan, atau paling tidak dan syukurnya gratis, senang karena kan sekarang kondisi apotek juga mungkin ya kondisi masih seperti ini, apalagi ke depan kita mau resesi. Kalau dari pihak daerah untuk masalah ini bagaimana? Ya prinsipnya kami kan harus taat dengan undang-undang, ya kan? Karena memang ini sudah diundangkan Pak, ya kami tidak boleh mencegah, tidak boleh. Tapi bagaimana agar itu misalnya diselesaikan secara bertahap. Kemudian yang kedua tadi, naik konsultan mungkin semurah mungkin, atau bahkan mungkin didukung oleh tadi kan Ketua DPRD bilang mungkin akan dibiayai oleh negara misalnya. Nah itu yang kita harapkan untuk menopang UMKM. Daerah lain memang sebesar itu Pak? Sebagian sudah, sebagian belum. Tapi kan Undang-Undang Jakarta sudah. Tapi besar daerah lain atau gimana? Kendal yang terbesar katanya Pak? Oh, masalah biaya konsultan. Kalau itu beberapa sih ada yang dibantu, ada yang dibebaskan. Tadi contoh Cilacap, dia masalah itu tidak dibatasin, artinya dibebaskan memilih konsultannya. Saya dengar Jepara juga boleh dibebaskan. Itu tidak harus pakai A, pakai B dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Karena ada pajak juga ya. Betul. PAD bukan itu tapi dari pajak juga tuh. Ya, yang perlu kita perhatikan bersama itu jangan dimahalkan lah. Syukur gratis. Karena kepentingan bersama dan kita tahu UMKM
Indonesia itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Apalagi intinya agar biaya pengurusan SLF tidak memberatkan karena untuk mendorong usaha apotek supaya bisa berkembang dengan baik. Dari awal hingga akhir kepada semua tamu-tamu undangan yang sudah hadir dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.